Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, insyaallah pada hari ini, hari terakhir dalam pembelajaran bahasa minggu ini untuk bahasa Arab. Insyaallah kalau tidak muhadasah, insyaallah kita akan mempelajari ilmu ya tata bahasa yang kemarin kita sudah pelajari, baik itu ilmu nahwu dan sorof ya, terutama ilmu nahwunya kita akan mempraktekkan dalam Al-Qur'an ya, tatbiknya. Tatbik itu prakteknya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kenapa? Karena inti ya kita belajar Al-Qur'an adalah kita belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Qur'an. Sekali lagi, inti kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami, untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, tentu saja kita di sini belajar bahasa Arab, khususnya di Darul Quran, maka untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, di sini insya Allah awalan ya ada kita akan menerjemahkan dulu ayatnya secara lafziah, lalu kita akan mengi'rab. Kita akan membedah satu persatu kata-kata di dalam surat An-Nas ini secara tata bahasa Arab. Ya, insya Allah kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti, misalnya kalau yang di rumah tidak apa-apa, speakernya tidak usah dibunyikan. Apa. Ya. Qul, katakanlah. Ya, di sini ya. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Bi, kepada. Rabbi, Tuhan. An-nas, manusia. Maliki, raja. An-nas, manusia. Ilahi, Tuhan. Sembahan. An-nas, manusia. Min, dari. Syarri, kejahatan, keburukan. Al-waswas, bisikan. Al-khannas, yang menunggu atau yang bersembunyi. Alladzi, yang yuwaswisu, membisik-bisikan. Fi, dalam. Sudur, dada-dada. Anas, manusia. Min, dari. Al-jinnati, jin. Wanas, dan manusia. Ya, itu terjemah lafziahnya. Silahkan kalian nanti bisa hafalkan, bisa pelajari, ya, bisa dilihat di dalam Al-Quran terjemah lafziah, bisa diperdalam. Insya Allah kalau kalian hafal maknanya, artinya yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah itu akan menambah kekhusyuan kita sholat. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari segi i'rabnya, secara tata bahasa. Ayat yang pertama, qul,
a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, annas, manusia. Qul, kalimah qul. Kalimah qul ini seperti yang sudah kita pelajari, termasuk kalimat apakah? Nah, ya, kalimah qul ini termasuk kalimat apakah? Yang kita pelajari, al-kalimatu dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, kalau kita mempelajari dalam kitab, kemarin ada lisani ya, metode lisani. Nah, ini bisa langsung. Kenapa? Karena ini termasuk bentukan daripada fiil amr. Ya, termasuk bentukan fiil amr. Jadi kita bisa langsung begitu. Qul, maka di sini sebutnya fiil amr. Sedikit informasi, nanti misalnya Ustadz, saya nggak paham, ya nggak apa-apa. Kalian memahami minimalnya tadi, ya, standar kompetensinya begitu. Kalian bisa memahami kata tadi, memahami terjemahannya, ya, menghafal terjemahannya. Itu minimal. Jadi kalian bisa mempergunakan hafalan kalian menambah khusyuk untuk sholat. Nah, itu juga udah lumayan. Lebih lagi, kalian secara tata bahasa. Qul. Nah, qul ini artinya adalah katakanlah, ya. Nah, secara tata bahasa adalah fiil amr. Oh, ini adalah fiil. Minimal fiilnya saja dulu. Qul itu termasuk kalimat fiil. Amarnya itu ilmu yang baru lagi, ya, kata kerja yang menunjukkan kepada amar apa, perintah. Nah, ini ada ilmu baru lagi, mabni, ya, mabniun. Apa itu mabni? Mabni itu adalah kata yang tidak berubah akhir katanya, ya. Jadi di sini di akhirnya apa, harokatnya sukun, harokatnya sukun, ya. Ini harokatnya sukun, ya, ada di situ. Nah, harokat sukun ini tidaklah berubah, tetap. Memang Ustadz ada yang berubah? Iya. Contohnya misalnya, kita bisa lihat ada lafaz, ya, lafzul jalalah Allahu. Contohnya Allahu Akbar. Innallaha, jadi Allah, jadi fathah. Tadi dhamma. Billahi, wallahi, itu menjadi kasroh. Kali lafzul jalalahnya. Kata yang lain, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu berubah. Itu disebutnya lawan dari mabni, yaitu mu'rob. Mu'rob itu yang bisa berubah akhir katanya. Makanya insya Allah kita ini belajar ilmu i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan akhir kata. Ya, tadi bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Bisa dhammah akhir katanya, bisa fathah akhir katanya, bisa kasroh akhir katanya. Nanti juga bisa sukun. Insya Allah nanti kita akan pelajari, ya, di dalam pelajaran i'rab. Mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukun. Mabninya nanti disebutkan dalam i'rab itu atas apa? Maksudnya kalau ala di sini adalah mengikuti bentuk harokat terakhirnya. Kita hapus dulu semuanya. Nah, lihat ini harokat terakhirnya adalah berupa sukun. Dimatikan. Kul. Nah, makanya di sini tuliskan mabni ala sukun. Nanti kita lihat lagi contoh yang lain. Mabninya ala apa? Kita lihat dari harokat terakhirnya.
Kul, sekali lagi adalah fi'il amr mabniun ala sukun. Mabni atas sukun. Wal fa'il. Nah, setiap fi'il nanti ada fa'ilnya. Itu wajib loh. Setiap fi'il, setiap kata kerja itu pasti ada fa'ilnya. Apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku yang melakukan, yang mengerjakan. Ya, itu adalah yang melakukan, yang mengerjakan. Apa disebutnya? Fa'il. Fa'il itu apa? Sekali lagi, pelaku yang melakukan. Nah, di sini bentuknya apa? Fa'il di sini bentuknya adalah berupa, nanti di sini jelaskan, domirun mustatirun. Domir mustatir. Apa itu domir? Domir itu adalah kata ganti. Mustatir yang wajib untuk tidak ditampakkan. Makanya ada istilah sitar. Sitar itu penutup. Ya, jadi ini domir yang tidak boleh ditampakkan. Apa bentuknya? Nah, di dalamnya itu seakan-akan ada. Ya, ini adalah anta. Makanya nanti bisa ditasrif. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Nah, gitu ya. Domirnya selain anta bisa antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan ingat, kalau untuk fi'il amr, ya, fi'il amr ini hanyalah untuk domir mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara. Jadi dalam fi'il amr tidak ada bentukan goib ataupun bentukan mutakalim. Jadi tidak ada perintah ke orang yang tidak ada, juga tidak ada perintah ke diri sendiri atau apa namanya kita, itu tidak boleh. Jelas ya untuk kata pertama kul ini. Kita lanjutkan ke kalimat, ke kata selanjutnya yaitu a'udzu. A'udzu. Apa itu a'udzu? Aku berlindung. Aku berlindung. Kita lihat apa bentukannya. Oh, ternyata termasuk fiil. Ya, fiil. Seperti yang Ustadz tadi jelaskan, kemarin kita sudah belajar dalam kitab Lisani, langsung saja. Oh, ini ternyata bentukan fiil. Af'alu. Bentukannya af'alu. Ya, yaf'alu. Ya, bentuk mutakalim ana nahnu. Af'alu naf'alu. A'udzu na'udzu. Nah, fiilnya fiil apa? Fiil mudhore. Fiil mudhore. Dan fiil mudhore itu termasuk fiil yang mu'rob. Sekali lagi fiil yang mu'rob. Kalau tadi fiil amr mabni. Kalau fiil mudhore itu mu'rob. Kecuali kalau bersambung dengan nun niswah. Domirnya antunna atau domirnya hunna itu mabni. Jadi kalau isim itu hampir semuanya mu'rob, berubah akhirnya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tapi sedangkan kalau fiil kebanyakannya mabni. Fiil kemarin kita sudah pelajari ada fiil madhi, mudhore, amr. Di antara ketiganya itu yang mu'rob yang bisa berubah akhirnya hanyalah fiil mudhore saja. Ya, makanya ini fiil mudhorenya marfu'un. Fiil mudhore marfu'un. Nanti insya Allah kita akan belajar. Ya, nanti bisa berubah. Misalnya, a'udzu. Misalnya kalau pakai an, uridu an a'udza. Berubah. Asalnya ini katanya zu, kalau di sini pakai an, ya, pakai an, uridu an a'udza. Ya, berubah menjadi fathah. Uridu an a'udza.
lam a'uz. Ya, kalau jazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Apa itu alamah? Ciri tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Kita lihat harokat akhirnya dhammah. Zu, ya, dengan dhammah. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ciri rofaknya adalah dengan dhammah. Kita lihat ya. Nah, dhammah. Wal fa'il sama seperti yang Ustaz tadi jelaskan, setiap fiil itu wajib ada fa'ilnya. Bisa domirnya domir mustatir atau domir yang lain. Domir mustatirun, domirnya mustatir. Tadi yang sudah sama seperti saya jelaskan, kalau domir mustatir maka tidak boleh ditampakkan. Takdiruhu, ya takdiruhu itu maksudnya apa? Ya seakan-akan ada begitu ya takdiruhu. Walaupun kalau dalam lafaznya tidak tampak, maka dalam istilah ilmu nahwiyah ketika mengirob itu istilahnya takdiruhu, seakan-akan ada. A'udzu ana. Makanya diterjemahkan aku berlindung. Ana itu aku, saya. Saya berlindung. Kul, katakanlah aku berlindung. Ya, sedang atau akan. Ya, ini dihilangkan dulu semuanya. Ya, kita ke bawah. Nah, terus lagi. Ya. Birobbi, dengan Tuhan. Rob. Nah, ba, ya, kita juga sudah pelajari adalah bentuk huruf. Bentuk huruf. Nah, ini yang bi ini. Nah, hurufnya termasuk yang apa? Kemarin kita sudah pelajari, ba itu termasuk huruf yang satu. Kemarin ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, termasuk huruf itu ya. Nah, ba ini adalah termasuk bentuk huruf jar. Huruf jar itu nanti akan mengkasrohkan, akan memajrurkan, ya kata setelahnya. Kata setelahnya. Nah, jar itu nanti salah satunya ya yang paling banyak itu alamatnya berupa kasroh. Ya. Makanya di sini dikatakan nanti ya kita jelaskan majrurun bi apa nanti. Dan semua huruf itu adalah mabni. Sekali lagi semua huruf itu mabni. Jadi tidak berubah. Nggak jadi bu, nggak jadi ba, nggak. Tapi tetap saja bi. Terus saja bi. Ya. Ya. Silahkan bisa masuk. Ini yang baru ada Rivaldi. Ya. Nah, mabninya atas apa? Ingat, kalau mabni itu lihat harokat terakhirnya. Karena ini satu huruf ya udah langsung lihat harokatnya. Apa? Berupa kasroh. Bi. Ya, makanya di sini harfu jarrin mabniun ala kasri. Ya, harf jar mabni atas kasroh. Robbi. Nah, ini kata Robbi ini seperti yang Ustadz bilang itu akan majrur karena sebelumnya ada huruf jar yaitu apa? Ba. Makanya di sini dikatakan dalam i'rabnya ismun majrurun bil ba dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi dan bentuk ya ciri jarnya majrurnya adalah apa? Al kasrotu. Lihat. Nah, ini kan kasroh ya. Nah, ini lihat kalau dalam tulisan Arab emang ada yang seperti ini ya, walaupun di atas tapi di bawah tasydid. Maka dibacanya bi robbi. Memang ada yang menuliskan di bawah gini ya kasrohnya, tapi ada juga kasrohnya seperti ini. Ya, di bawah tasydid ini. Wa alamatu jarrihi al kasrotu. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Nanti insya Allah kita akan belajar. Ada mudhaf ilaihi. Ya, ada mudhaf ilaihi. Nah,
nanti ya, ini yang mudhaf itu kita pelajari insyaallah. Lalu selanjutnya ada an-nasi, yaitu manusia. Nah, bagaimana ini? Ternyata kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Nah, mudhaf ilaihi ini ya, itu nanti ada pelajarannya, pelajaran mudhaf ilaihi. Jadi, kalau analoginya dalam bahasa Indonesia itu adalah kata majemuk. Contohnya ada kata rumah, ada kata sakit. Rumah kita sudah paham ya, tempat tinggal. Ya, rumah itu ada, ya pokoknya kalian paham lah rumah. Ada juga kata sakit. Nah, sakit itu ya tidak sehat. Tapi ketika digabungkan menjadi rumah sakit. Beda kan maknanya? Rumah sakit makna baru lagi. Rumah tidak sama dengan rumah sakit. Betul? Rumah tidak sama dengan rumah sakit. Sakit pun tidak sama dengan rumah sakit, beda lagi. Tapi tempatnya dinamakan rumah sakit. Ini pun sama. Robbi itu Tuhan. Ya. An-nasi itu manusia. Manusia punya makna, Rob juga punya makna. Tapi ketika digabungkan menjadi Robbin Nas, Tuhannya manusia. Nah, itu memiliki arti baru lagi. Nah, itu sebutnya mudhof ilaihi. Insya Allah nanti ada babnya, kita akan bahas lebih mendalam. Nah, ini mudhof ilaihi, kata setelahnya, nah dalam tata bahasa Arab, itu disebutnya mudhof ilaihi. Ya, tadi kata mencemuk tadi, itu kata setelahnya, itu hukumnya adalah mudhof ilaihi. Dan ini wajib atau harus majrur. Ya, wa alamatu jarrihi, dan ciri majrurnya kita bisa lihat syakal terakhirnya adalah berupa kasroh. Ya, mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Ya, ini lebih expert lagi, lebih mendalam lagi. Nah, ini coba kita ganti warnanya biar kelihatan. Nah, pakai ungu ya biar unyu. Ya, jumlah kul. Nah, ini yang kul ini la mahalla laha, ya, karena ini ibtidaiyatun. Nah, jadi kul itu kan berupa jumlah ya, nanti seterusnya itu adalah permulaan. Ibtidaiyah itu permulaan, tapi tidak ada kedudukannya. Wa jumlatu a'udzu fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasbin, ya, maqulul qauli. Ya, jadi yang diucapkan oleh pengucap. Ya. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Kul katakanlah. Nah, ini adalah bentuk apa namanya? Katakanlahnya apa? Nah, ini eh, perkataan atau jumlah susunan kata a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nasnya, a'udzu birabbin nasnya itu adalah nasab. Ya, karena merupakan isi dari ucapan ya. Kita lanjutkan lagi. Dihapus dulu semuanya. Masih ada waktunya insya Allah. Coba ada yang ikut lagi. Ya, ya. Malikinas ya. Malikinas. Pendek ya. Nggak pakai mad. Nah, maliki ini adalah badal. Badal itu pengganti. Nih saya badalin deh. Nah, saya gantikan deh. Ya, badal. Nanti kita akan belajar bab badal. Bab badal itu termasuk kepada tawabi, yaitu yang mengikuti. Tawabi itu nanti ada naat maknut, ada badal, ada taukid, sama ada sifat wa mausuf. Ya. Nah, badal ini ngikutin. Ya. Kata maliki adalah badal ya dari kata robbi. Ingat, robbi di sini kita lihat kul ma'uzu bi robbi. Nah, kata robbi itu kasroh. Maka ini pun sama ya, mengikuti 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 yang tadi, yang digantikannya. Majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Ciri majrurnya adalah dengan kasroh. Ini pun sama
bentuknya mudhof. Tadi Ustadz sudah jelaskan mudhof itu seperti apa, ya. Ini yang pertamanya. Nah, kalau mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudhof ilaihi, kata yang keduanya ini, ya, dalam bentuk kata majemuk, itulah harus majrur. Harus majrur. Kita lanjutkan lagi seterusnya. Ya, 2 ayat lah. Insya Allah kita tutup setelah ini. An-nasi mudhof ilaihi. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Seperti yang Ustaz bilang tadi, bahwa kalau mudhof ilaihi itu pasti majrur. Ini ada yang masuk lagi. Ya. Mudhof ilaihi itu pasti majrur. Ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ini pun sama, ilahin nas itu pun sama, ya. Ilahi itu badal, sama kayak malikin nas dan ilahin nas. Itu sama bentuk i'rabnya. Bentuk penjelasan tata bahasa katanya. Ilahi badal min maliki majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu wa huwa mudhofun. Sedangkan anasi pun sama, mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Ya, berhubung waktunya sudah mau habis, kita Ustaz mohon untuk yang ikut kita dokumentasi dulu ya. Dimatikan dulu screenshot-nya. Silakan yang masih ditutup, masih tidur, ya silakan bisa dibuka dulu, kita dokumentasi dulu ya. Screen. Oke, ini siap. Nah, ini ada Alfia. Oh, ini ada Zulfa Wahid. Oh, Zulfa Wahid ya, nggak apa-apa. Good. Nah, Zulfa Wahid, kalian di ini ya, baru datang. Mana Zulfa Wahid? Belum masuk ya. Ya, Zulfa Wahid tadi, mana Zulfa Wahid? Ya, apa dah ya. Coba dari itu. Ya, Zulfa Wahid sudah masuk ya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, bihamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya,